Apakah Anda pernah mengalami tantangan dalam menerapkan CP ke dalam tujuan pembelajaran, khususnya pada pengajaran bahasa Inggris dengan kurikulum Merdeka? Jadi biasanya kalau kan setelah kita nyusun CP, betul, nyusun capaian pembelajaran, habis itu mau dimasukin ke tujuan pembelajaran. Biasanya kesulitannya itu pas dibawa ke kelas. Karena kan kalau dibawa ke kelas kita harus adjusting atau harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terkadang apa yang udah kita susun itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Apabila kalau kira-kira nggak sesuai gitu kan, nanti kita sesuaikan dengan keadaan kelas dan kebutuhan saat itu. Oke, selanjutnya apakah Anda merasa kesulitan dalam mengelola keragaman kemampuan, latar belakang, dan juga kebutuhan siswa ketika merencanakan pembelajaran bahasa Inggris pada kurikulum Merdeka? Kayaknya kalau setiap kelas ataupun setiap sekolah itu keragaman siswa kan nggak bisa kita tutupin kan, maksudnya setiap siswa punya backgroundnya masing-masing, apalagi di SMA yang sekarang di PPL kan itu siswanya beragam mulai dari agama, ras dan semacamnya itu ada banyak sekali dan beragam. Tapi kalau untuk merasa kesulitan untuk sejauh ini tidak ada kesulitan untuk menyelaraskannya, karena mungkin kalau udah di kelas itu kayak ras dan semacamnya itu udah nggak ada lagi dibawa, jadi mereka udah pure sama rata sebagai seorang siswa kalau di kelas. Kemudian bagaimana Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Jadi kalau misalnya kemungkinan bakal ada perbedaan gitu kan, kalau yang pertama identifikasi dulu kayak dari kebiasaan siswanya sendiri, kita identifikasi. Setelah itu baru kita cari tahu nih, udah selesai kita identifikasi, kita lihat dulu permasalahannya ada di mana gitu. Kalau misalnya apalagi kayak guru PPL kan, kita umurnya nggak terlalu jauh, jadi masih bisa kita ajak untuk sharing, kita tanya-tanya gitu, kesulitannya di mana dan kenapa bisa kayak gitu. Selanjutnya, pernahkah Anda menghadapi tantangan dalam menemukan sumber daya atau contoh yang tepat dalam menerapkan pembelajaran bahasa Inggris? Oke. Kalau untuk sumber atau materi pembelajaran yang terbaru atau untuk dibawa ke kelas, alhamdulillah ya, maksudnya di selama kita udah di tahun 2024 ini atau 2023 sebelumnya pun kita sangat banyak sekali media buat menemukan pembelajaran. Bisa kalau sekarang ada AI, terus ada banyak sekali apalagi di YouTube itu kan udah banyak guru-guru baru, guru-guru yang udah bikin konten creator, jadi konten creator untuk bikin pembelajaran atau media pembelajaran dan sumber-sumber pembelajaran yang baru. Jadi kalau untuk kesulitan sebenarnya nggak ada, karena kita udah punya banyak banget media sosial untuk mencari sumber. Kemudian, apakah sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai memengaruhi perencanaan pembelajaran bahasa Inggris di kurikulum Merdeka? Tentu saja, tentu, karena gini, di kurikulum Merdeka kan kita ada banyak banget project dan semacamnya kan, untuk yang dibawa ke kelas atau banyak sekali asesmen yang pakai alternatif asesmen gitu kan, yang asesmennya yang udah mulai ke project-project, terus udah yang mulai dengan actionnya, yang nggak terpaku sama teori yang kayak biasa kalau pilihan ganda atau esai kan. Jadi kalau dengan adanya peralatan yang memadai, contohnya kayak lem bahasa, terus ada ruang teater yang emang khusus untuk role play English, dan ada juga kita bisa lihat film-film dalam bahasa Inggris yang contohnya kayak di naratif kan ada fairy tale atau semacamnya, yang biar kita tahu oh ini loh contoh naratif yang ini dan semacamnya. Itu sangat membantu untuk di kurikulum mereka. Apakah keterbatasan pengetahuan sebelumnya dan materi pembelajaran yang tersedia mempengaruhi perencanaan pembelajaran bahasa Inggris di kurikulum Merdeka? Karena kan di kurikulum Merdeka guru tuh guru kan kayak dikasih buat jalan untuk inovasi atau lebih inovatif lagi kan di tujuan pembelajarannya. Jadi kalau misalnya kita kekurangan materi pembelajaran ataupun sumber, itu jelas bakal kesulitan gitu untuk dibawa ke kelas, karena untuk sekarang saya ngerasa kalau murid-murid itu, siswa-siswa itu udah lebih kreatif dan mereka bisa dapat sumber ilmu pengetahuan dari mana aja. Jadi kalau jadi guru emang udah harus lebih prepare lebih dahulu dengan materi pembelajaran. Apakah Anda pernah menemui kendala akibat terbatasnya pemahaman materi terhadap pengetahuan bahasa Inggris? Untuk sejauh ini sepertinya tidak ada kendala, karena setiap kali sebelum masuk ke kelas, jadi sebelum masuk ke kelas itu seminggu sebelumnya atau 2 hari atau 3 hari sebelumnya kita udah siapin, kalau saya ngajar itu udah disiapin PPT. Jadi setiap kali saya ke kelas saya bawa PPT khusus, saya bawa PPT untuk mereka gitu. Kita hari ini bakal belajar kayak gini. Jadi sudah ada prepare, jadi prepare materi sebelum
sebelum masuk kelas itu udah siap prepare materi, udah siap prepare media pembelajaran. Jadi dan juga sudah siap sumber-sumber yang sekiranya bakal ditanyain gitu, yang bakal bikin mereka bingung. Apakah pemahaman Anda tentang psikologi siswa yang kurang mempengaruhi manajemen dan dukungan Anda dalam kelas bahasa Inggris di kurikulum Merdeka? Lumayan mempengaruhi sih, karena kan kalau psikologi itu bisa dari bentuk apa aja kan, bisa dari motivasinya atau semacamnya, jadi mungkin akan sedikit mempengaruhi pembelajaran di kelas, apalagi kalau misalnya mereka tidak punya rasa motivasi untuk diri mereka atau keinginan tahu mereka udah gak ada lagi gitu. Apakah Anda menghadapi tantangan dalam menerapkan paradigma penilaian yang sejalan dengan prinsip kurikulum Merdeka? Tantangan dalam menerapkan paradigma penilaian, ada nggak kesulitannya? Untuk sejauh ini paradigma penilaian kan karena kita udah disiapin kan dari awal, dari setiap semester itu CP, ATP, dan TP-nya, jadi kemungkinan kalau untuk paradigma sejalannya kayak sejauh ini tetap sejalan dengan apa yang udah dipersiapkan dari sejak awal. Apakah Anda merasa kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif di kelas bahasa Inggris? Untuk sejauh ini dan dari pengalaman juga nggak ada kesulitan, karena seperti yang sudah dibilang kan, apalagi sebagai guru PPL kan, jadi guru yang emang sebenarnya megang kelas pun kayak udah sebelum kita masuk kelas dia juga udah ngasih tahu nih, kelas ini nih wataknya seperti ini, siswa-siswanya juga kayak gini. Jadi kalau untuk dalam penilaian seperti tidak ada kendala, karena juga penilaian juga dibantu kan, jadi kita sebagai guru PPL tidak menilai sendiri gitu, jadi penilaiannya dilakukan dengan diskusi bersama dengan guru yang memang megang kelas. Apakah Anda menghadapi tantangan dalam memahami penilaian formatif dalam pembelajaran bahasa Inggris? Kalau penilaian formatif tidak ada masalah dan tidak ada tantangan sih untuk sejauh ini, karena kan sudah ada panduannya kan, kalau di kurikulum Merdeka kayak dari CPATP-nya sendiri, setelah itu ada LKS-nya sendiri. Untuk penilaian formatif itu biasanya sudah ada step by step-nya, prosedurnya dan semacam itu udah disiapin biasanya. Kalau di LKS-nya apa bisa di protokol-nya itu kan juga sudah ada. Apakah keterbatasan waktu mempengaruhi kemampuan Anda dalam merancang kegiatan pembelajaran bahasa Inggris? Kalau keterbatasan waktu untuk di kurikulum Merdeka, kan di kurikulum Merdeka itu ada 2 jam pembelajaran yang berbeda di bahasa Inggris. Ada di jam peminatan, di jam wajib. Di jam peminatan itu atau maksudnya orang-orang yang ngambil peminatannya untuk di bahasa Inggris, nah itu jamnya sangat banyak, karena bisa dalam satu hari itu JP-nya bisa sampai 3 jam. Jadi itu nggak sama sekali nggak terbatas, tapi mungkin di jam yang di bahasa Inggris wajib. Kalau di bahasa Inggris wajib itu kayak JP pada umumnya di sekolah. Nah di situ mungkin kekurangannya kadang ada materi yang memang belum dipahami dan kita memang harus mengulang lagi di minggu depan, sedangkan bab kita sudah harus maju gitu. Mungkin kekurangannya di bahasa Inggris yang wajib. Pernahkah Anda mengalami kendala dalam mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar bahasa Inggrisnya? Mengelompokkan siswa. Kalau untuk pengelompokan siswa, kayak yang dibilang tadi kan ada 2 jenis tipe kelas. Kalau yang di bahasa Inggris yang wajib, kalau di bahasa Inggris wajib itu kan general lah, maksudnya itu adalah bahasa Inggris pelajaran wajib mereka. Jadi kan semua orang memang harus ngambil pelajaran ini. Jadi mau nggak mau kesiapannya ada anak-anak yang emang nggak suka bahasa Inggris, ada anak-anak yang memang kemampuan bahasa Inggris masih rendah. Jadi susah kalau mengelompokinya. Beda dengan kelas peminatan bahasa Inggris, karena ini mereka kan memang pilih sesuai dengan minat mereka di bahasa Inggris. Jadi rata-rata memang anak-anaknya yang udah siap gitu, yang udah biasa les, yang udah biasa ngomong bahasa Inggris gitu. Apakah kurangnya alokasi waktu pada setiap pelajaran bahasa Inggris mempengaruhi proses penilaian dalam pembelajaran? Kalau misalnya kan kita kayak diibaratkan misalnya minggu ini masih materi yang sama, terus minggu ke depan kita masih ada materi yang sama, sedangkan kita udah mau masuk di bab yang baru. Nah kemungkinan memang akan mempengaruhi penilaian kita kan, karena seharusnya penilaian kita yang tadi bisa assess dari skillnya, misalnya writing, speaking, listening, and then reading gitu. Saat kita alokasi waktunya nggak cukup, jadi kita cuma bisa assess cuma 3 skill gitu. Jadi itu cukup mempengaruhi di kita dalam assess untuk siswa. Apakah kurangnya fasilitas pendukung seperti teknologi dan berbagai materi pembelajaran mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris? Kalau kurangnya teknologi itu
pasti akan sangat mempengaruhi, apalagi zaman sekarang kan udah banyak yang bisa kita pakai untuk teknologi dan semacamnya. Kalau kita nggak pakai teknologi atau sumber-sumber materi pembelajaran yang dari luar, rasanya jadi kurang inovatif gitu. Jadi guru di kelas itu jadi kurang inovatif, malah terkesannya monoton dan bikin siswa jadi boring. Apakah Anda merasa memerlukan pelatihan dan juga pengembangan yang lebih spesifik terhadap penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Inggris? Kalau untuk penerapan kurikulum merdeka, jadi kan kalau guru PPL kan maksudnya kita juga baru terjun kan. Kalau saya ngerasa memang sangat butuh pelatihan untuk kurikulum merdeka sendiri. Apalagi kan ini baru nih diterapin di Indonesia. Jadi mau nggak mau juga kita masih meraba-raba gitu adaptasinya gitu yang benernya gimana, dan kita juga masih menyesuaikan kan dengan kurikulum yang lama dan berpindah gitu. Jadi saya rasa memang bener dibutuhkan banget tuh pelatihan untuk penerapan dari kurikulum mereka sendiri untuk bahasa Inggris. Kemudian apakah Anda menghadapi tantangan dalam mengadaptasi dan memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris? Untuk adaptasi pemakaian teknologi sendiri, sepertinya kayak yang udah disebutin tadi, sepertinya nggak ada permasalahan. Kayak bisa bilang kita udah bisa lihat sumber-sumber lah dari YouTube, dari Instagram. Sekarang kan banyak banget konten-konten kreator bisa dari luar negeri atau semacamnya, kan mereka udah banyak banget nyontohin, oh ini bisa pakai teknologi ini, terus bisa dibawa ke kelas, bisa juga pakai media ini. Jadi kalau untuk rintangan dalam teknologi penerapannya sejauh ini nggak ada sih. Baik, terima kasih ya.